Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya di hari ini Allah telah memberikan kita berupa nikmat kesehatan sehingga pembelajaran PAI hari ini bisa dilaksanakan, dan kami doakan mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan soleha tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajarnya. Semuanya mudah-mudahan kalian tetap optimis. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan mengulang tentang pembelajaran yang sudah dipelajari pada bulan-bulan lalu dan pada minggu-minggu yang lalu. Sekarang sebagai persiapan terakhir untuk ujian tengah semester, Pak akan mengulang pembelajaran yang sudah dipelajari. Untuk hari ini kita akan mereview bab 1, 2, dan 3. Ya. Adapun untuk materi bab 1 yang harus kalian pelajari dan kalian pahami itu ada beberapa hal, ya, supaya nanti ketika ulangan kalian bisa dan dapat mengerjakan dengan baik. Ingat, bab 1 itu membahas tentang tanda baca atau harokat, ya. Yang pertama ada tanda baca fathah, ya. Yang kedua ada tanda baca kasroh. Kasroh itu letaknya di bawah, kalau fathah di atas. Kemudian tanda baca domah, ya, seperti huruf wawu, ya, ada kepalanya, ya. Kemudian tanda baca fathatain, double, fathahnya double, ada dua. Kemudian ada tanda baca kasrotain, ya, double, dibaca double, ya. Kemudian ada tanda baca domatain. Kemudian ada tanda baca sukun, ya, seperti huruf U yang terbalik. Kemudian tanda baca tasdid, ya, seperti angka 3 yang terbalik, ya. Itu adalah mengenai tanda baca. Ingat ya, bahwa kalian harus paham dan mengerti tentang tanda baca. Supaya apa? Ketika kalian belajar Al-Quran ataupun Iqra, kalian benar-benar paham membacanya sesuai dengan tanda bacanya. Tidak boleh asal, ya. Kemudian masih ada lagi selain tanda baca, ada, ya, huruf hijaiyah bersambung di awal, di tengah, dan di akhir. Nanti dipelajari supaya kalian bisa, ya. Itu adalah mengenai bab pertama, ya. Kemudian ada untuk bab pertama yaitu tentang mengenal surat An-Nas, ya. Surat An-Nas itu artinya manusia, ya. Surat An-Nas merupakan surat yang terakhir dalam Al-Quran. Surat An-Nas ada 6 ayat, ya. Itu biasa dibaca ketika kalian sholat, ya, baik zuhur, asar, maghrib maupun isya atau subuh, ya. Insya Allah itu surat yang paling mudah dibaca. Kemudian surat An-Nas termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Isinya surat An-Nas yaitu tentang ketuhanan Allah, ya, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semuanya. Apa yang terkandung dalam surat An-Nas yaitu pesan-pesannya. Yang pertama menjelaskan tentang ketuhanan Allah, ya, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semua, ya, yang telah menciptakan alam semesta di dunia maupun di akhirat, ataupun yang tampak ataupun tersembunyi. Kemudian yaitu tentang maharaja bagi manusia dan satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Selain Allah itu bukanlah Tuhan, itu adalah Tuhan buatan manusia. Jadi yang kalian wajib disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk bab 2 itu mengulas tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Artinya yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah, ya. Allah memiliki nama. Makanya kalau kalian memberikan nama, orang tua kalau memberikan nama kepada anaknya harus yang baik dan indah. Jangan nama-nama yang unik tapi tidak ada makna artinya, ya.
Misalkan namanya baut. Baut itu kan buat motor ya. Itu jangan ya. Jumlah Asmaul Husna yang wajib kita ketahui itu ada 99 ya. Kalau Paru lihat itu kalau di MotoGP itu ada nomor motor itu 99. Nomor motornya siapa itu ya? Pasti lihat, nah kalau ada MotoGP ya, ada nomor 99 ya. Kemudian yang akan dibahas dalam bab 2 itu Asmaul Husna dari 99 itu. Untuk kelas 2 itu hanya ada 3, diingat-ingat ya, yaitu tentang Al-Qudus, yaitu Allah Maha Suci. Kemudian As-Salam, Allah Maha Sejahtera. Kemudian Al-Khaliq, Allah Maha Menciptakan. Itu ya, dari 99 hanya 3 yang dibahas. Kalian harus ingat ya, tidak boleh lalai terhadap Asmaul Husna. Minimal kalian hafalkan atau dilafalkan setiap hari ya. Untuk pembelajaran di kelas 2 itu hanya 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Kemudian untuk bab 3 itu tentang akhlak terpuji, akhlak yang baik ya. Itu namanya akhlak terpuji ya. Lawan akhlak terpuji adalah akhlak tercela. Namun pada bab 3 ini untuk kelas 2 yaitu membahas tentang akhlak terpuji. Yang pertama akhlak terpuji yaitu contohnya yaitu ketika kalian berdoa itu berdoa sebelum makan. Ya, ingat kalau kalian makan itu harus berdoa supaya apa? Supaya makanan yang kalian makan itu mendapatkan berkah dari Allah. Bagaimana doanya ketika mau makan? Yaitu berbunyi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar ya. Itu doa mau makan. Setelah makan pun kalian harus berdoa. Doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Ya, itu adalah doa ketika setelah makan. Biasanya kalian praktekkan setiap hari ketika akan makan di rumah maupun di luar ya, supaya apa? Supaya setan tidak mengganggu kalian ketika makan ya. Beda dengan orang non muslim, makan itu bebas, mau pakai tangan kiri, mau ngobrol, mau bercanda, bahkan mungkin tidak berdoa. Tapi kalau umat Islam, orang Islam itu punya etika ketika makan itu harus berdoa. Setelah makan pun berdoa ya. Ingat, ketika makan tidak boleh sambil berdiri atau jalan, bercanda dan bergurau ya. Karena nanti makanan yang kalian makan tidak akan berkah. Apalagi sambil berdiri. Yang kalau sambil berdiri itu apa ya? Biasanya itu dilakukan oleh hewan seperti kuda, kebo, sapi maupun hewan lainnya ya. Jadi kalau manusia khususnya umat Islam kalau makan sambil berduduk ya dengan tenang dan tidak boleh bercanda. Yaitu adalah bab 3. Kemudian tentang kasih sayang terhadap sesama ya. Apa bentuk kasih sayang terhadap sesama? Yang pertama adalah menengok teman kamu yang sedang dirawat atau sedang sakit ya, supaya teman kamu ini merasa terhibur dan merasa diperhatikan ya. Menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa. Kemudian sikap kasih sayang berikutnya adalah membantu menyeberangkan nenek-nenek atau kakek-kakek yang akan nyebrang di jalan ya. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek itu nyebrang di jalan itu biasanya itu bingung ataupun penglihatannya kurang, sehingga kalian wajib tolong ya, diseberangkan ya. Bukan hanya kakek nenek, orang tua maupun teman kalian, kalau yang kesulitan nyebrang kalian bantu ya, tapi dengan ikhlas. Kemudian apa? Kalian membantu anak-anak yang mengalami korban bencana. Bukan anak-anak saja ya, orang tua, nenek, kakek, ibu-ibu dan sebagainya ya. Orang yang
memerlukan bantuan itu adalah orang yang terkena korban bencana, baik banjir, gunung meletus, tsunami maupun gempa bumi dan sebagainya. Itu wajib kita tolong ya, sebagai bentuk kasih sayang ya, peduli terhadap orang yang mengalami kesusahan ya. Karena bukan hanya manusia, hewan pun punya sikap kasih sayang ya. Contohnya apa? Ketika hewan sedang mencari makanan, maka dia akan pergi bersamanya. Seperti hewan bebek, kemudian semut. Ya, ketika ketemu di jalan itu sambil saling menyapa. Kemudian hewan apa lagi yang punya kasih sayang? Banyak sekali, kelelawar maupun hewan yang lainnya. Itu bentuk kasih sayang ya. Saling sama-sama dalam mencari makan maupun ketika akan mencari sesuatu ya. Itu adalah mengenai sikap terpuji ya. Jadi kalian harus memiliki sikap kasih sayang, bukan hanya terhadap manusia tapi terhadap lingkungan sekitarnya, baik kepada hewan, tumbuhan maupun lingkungan alam sekitarnya ya, baik terhadap makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup ya. Itu harus kalian sayang ya, nggak boleh kalian rusak ya. Ya, ingat, kalian harus ingat pembelajaran di semester pertama untuk kelas 2 itu dalam persiapan menuju PTS itu ada 3 bab yang harus kalian pelajari. Pak Arul mudah-mudahan berharap kalian mendapatkan hasil yang terbaik ya. Ingat ya nak, sebentar lagi kegiatan PTS. Maka kalian harus melakukan beberapa hal. Pertama adalah berdoa setiap hari. Mohon kepada Allah doa yang terbaik, mudah-mudahan ketika PTS kalian sehat, kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Karena seringkali ketika pelaksanaan PTS ada aja yang sakit ataupun yang sedang tidak sehat, sehingga kalian maka harus berdoa, apalagi pada masa-masa pandemi ini ya, corona itu belum berakhir. Jadi kalian harus berdoa supaya terhindar dari corona dan kalian bisa belajar setiap hari ya. Yang kedua apa? Kalian harus belajar yang rajin, nggak boleh malas-malasan. Ingat, malas itu tidak ada baiknya, tapi yang ada hanya keburukannya ya. Kalau rajin insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian minta bimbingan dengan orang tua ya, setiap hari, jangan ketika setiap akan ulangan ya. Ketika belajar mengalami kesulitan, minta bimbingan sama orang tua ya. Insya Allah orang tua pun akan membimbing dengan senang hati. Kemudian kurangi bermain ya. Kalau di waktu-waktu PTS ini kalian harus kurangi bermainnya. Yang tadinya 5 jam mungkin mainnya hanya 1 jam atau 2 jam. Yang terakhir adalah banyak beribadah pada Allah. Boleh beramal soleh, infak, sodako, sedekah maupun sebagainya ya, agar Allah itu memberi kemudahan kalian ketika ada sesuatu yang akan dilakukan atau urusan ya. Itu aja pesan dari Pak Arul untuk kesiapan menuju PTS. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Sebagai kegiatan yang terakhir, ini ada kegiatan supaya kalian tidak jenuh. Nanti kalian boleh menebak kuis yang ada pada gambar tersebut. Kalian sebutkan ada berapa hewan yang ada pada gambar tersebut ya. Kalau ingat, ini adalah mengasah kemampuan penglihatan kalian secara seksama ya. Mungkin kalau yang orang penglihatannya kurang mungkin akan menebak gambar ini adalah pohon yang kering ya, padahal itu adalah di situ di balik pohon itu ada beberapa hewan. Apa saja kalian sebutkan, nanti kalian kirim ke WA Pak Arul ya, gambar apa saja yang ada pada gambar tersebut. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan ya. Terima kasih semuanya. Selamat kalian menghadapi PTS. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya robbal alamin.
Demikianlah penyampaian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Arul tentang review bab 1, 2, dan 3, mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan soleha bisa memahami dan mengerti, serta nanti kalian harus siap ketika pelaksanaan ujian ya tengah semester yang insya Allah tinggal 1 pekan lagi ya. Pak Arul berharap mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil yang terbaik dan tetap semangat ya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.